Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahduh. Amma ba'd. Para pemirsa MI Krishna TV yang berbahagia, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh sebab itu, semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita patut kiranya untuk kita syukuri dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Para pemirsa MI Krishna TV yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan mengisahkan kisah sahabat yang bernama Alqamah. Siapa Alqamah itu? Alqamah adalah seorang pemuda yang soleh, yang taat beribadah, akhlaknya santun, apalagi terhadap ibundanya. Setelah ayahnya meninggal, siapa itu Alqamah selalu memenuhi kebutuhan hidup ibunya. Kebutuhan hidup ibunya selalu ia penuhi. Kemudian ketika Alqamah sudah menikah, dia menikah dengan pujaan hatinya. Lalu Alqamah disibukkan dengan urusan rumah tangganya. Dengan kesibukan Alqamah tersebut, lalu ibunya kecewa. Kecewanya itu dipendam dalam hatinya. Dan singkat ceritanya, pada saat Alqamah sakit, akan tiba waktunya untuk sakaratul maut. Lalu istrinya Alqamah mengirimkan seorang utusan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu utusannya, istrinya Alqamah tersebut menceritakan kepada Rasul. Kemudian Rasul mengutus Bilal, sahabat Bilal, Ammar dan sahabat Suhaib. Mereka diperintah untuk menjenguk Alqamah dan untuk menuntun mengajari kalimat tauhid. Dengan perintah Nabi tersebut, maka mereka berangkat ke rumah Alqamah. Mereka lalu menuntun Alqamah, mengajari Alqamah membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, di samping telinga Alqamah. Tapi apa yang terjadi? Seorang Alqamah yang soleh itu, dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Dengan peristiwa tersebut, maka mereka bingung kenapa seorang Alqamah kok tidak bisa membaca kalimat tauhid. Kemudian Bilal kembali lagi ke rumah Rasulullah untuk menceritakan hal yang terjadi tersebut kepada Rasulullah. Dan akhirnya Rasul bertanya kepada Bilal, "Hei Bilal, apakah Alqamah masih
mempunyai kedua orang tua? Bilal menjawab, untuk ayahnya Alqamah itu sudah meninggal, tetapi ibunya itu masih, dan dia sudah tua renta, sampun sepuh. Kemudian Rasul memerintah Bilal untuk pergi ke rumah ibunya Alqamah dan berpesan, jika masih kuat ibunya berjalan untuk datang menemui Rasulullah, dan apabila ibunya sudah tidak bisa, maka Rasulullah sendiri yang akan datang ke rumah ibunya tersebut. Lalu Bilal berangkat menuju rumah ibu Alqamah dan menceritakan apa pesan Nabi tersebut, dan ibunya menjawab, baik, saya sendiri akan menuju ke rumah Rasulullah. Kemudian ibu Alqamah walaupun sudah tua dengan menggunakan tongkat berjalan tertatih menuju ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian mengucapkan salam, dan lantas Rasulullah bertanya tentang keadaan Alqamah kepada ibunya. Wahai ibu, bagaimana keadaan Alqamah? Ibunya menjawab, Alqamah adalah pemuda yang soleh dan santun. Tetapi Rasulullah mendesak, bertanya lagi, sebenarnya apa yang terjadi kepada Alqamah sehingga ketika dia mendekati sakaratul maut, dia tidak bisa mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lantas ibunya menjawab, begini Rasulullah, sebenarnya Alqamah sudah menyakiti hati saya, kurang perhatian kepada saya, dia lebih memperhatikan kepada istrinya. Oleh sebab itu, dengan jawaban ibunya tersebut, Rasulullah mengangguk-angguk dan mengetahui apa sebabnya sahabat Alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal, wahai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar. Mendengar perkataan itu, ibunya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apa yang akan kamu lakukan dengan anak saya? Lalu Rasulullah menjawab, saya akan membakar Bilal. Mendengar perkataan tersebut, ibunya tentu tidak tega. Dia tidak akan rela kalau anaknya dibakar hidup-hidup di hadapan ibunya tersebut. Oleh sebab itu, maka Rasul meminta kepada ibunya, jika memang anaknya tidak rela untuk dibakar, maka sudilah kiranya ibu tersebut memberikan ridho atau keikhlasan hatinya untuk si Alqamah tersebut. Lalu ibunya mengikhlaskan ridho dengan apa yang dilakukan oleh Alqamah. Kemudian Rasul menyuruh sahabat Bilal untuk melihat
keadaan Alqamah. Apakah Alqamah sudah bisa membaca kalimat tauhid atau belum? Jika belum, berarti ibunya tersebut belum ikhlas sepenuh hati, belum ridho sepenuh hati. Akhirnya Bilal pergi ke rumah Alqamah, dan di depan pintu rumahnya Bilal sudah mendengar kalau Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat tauhid. Para pemirsa MI Krishna TV yang berbahagia, pada saat itu pula setelah mengucapkan kalimat tauhid, sahabat Alqamah menghembuskan nafas yang terakhir. Wahai sahabat MI Krishna TV yang berbahagia, jadi pada saat Alqamah bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut, berarti apa itu? Ridho orang tua, ridho Allahu fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Ridho orang tua tergantung, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Dan selanjutnya Alqamah dimandikan, dikafani, dan dimakamkan. Nah, pada saat pemakaman, baginda Nabi berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, laknat malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Jadi sesungguhnya ridho Allah itu berada pada ridho ibu, murka Allah berada pada murka ibu. Dari petikan kisah tersebut dapat ditarik beberapa pelajaran. Alqamah itu gambaran seseorang yang mementingkan istrinya dan melalaikan haknya orang tua. Alqamah seorang yang taat beribadah, sholat, puasa, sedekah, tak luput ditunaikan, namun bagaimana sikap buruknya pada sang ibundanya membuatnya terhalang dan berat mengucapkan kalimat tauhid saat sakaratul maut. Jadi tidak ada manfaatnya amal sholat, amal puasa, dan amal kebaikan seseorang itu jika ia durhaka, jika ia suka melukai hati orang tuanya, kecuali bertobat dan diperbaiki sikapnya tersebut. Jadi kecintaan seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang tua sendiri, terutama ibu kita. Jadi betapa besarnya kasih sayang seorang ibu, walau hati sudah tergores luka, ia tetap terbuka memaafkan karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap ibundanya Alqamah. Para pemirsa MI Krishna TV yang berbahagia, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang berbakti. Allahumma adina dzurriyyatan thayyibah wa zayyina bi akhlaqin karimah wa akrimna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma kun lana wa la takun alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya apabila ada cerita yang kurang runtut atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.